Menurut Crow and Crow, psikologi ialah tingkah laku manusia, yakni interaksi dengan dunia di sekitarnya, baik dengan manusia lain atau biasa disebut dengan human relationship ataupun bukan dengan manusia, seperti hewan, iklim, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sebuah proses untuk menjadi dewasa serta berkembang menjadi manusia yang memiliki pola pikir dan karakter yang dewasa pula melalui latihan, pengajaran, dan pembiasaan baik melalui diri sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Landasan psikologis pendidikan adalah sebuah landasan dalam pendidikan yang membahas segala informasi tentang manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi maupun pada setiap tahapan perkembangan usia untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan perkembangan usianya untuk memudahkan proses pendidikan. Psikologi dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena psikologi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, psikologi memiliki peran untuk membangun dan mengembangkan karakter, pola pikir, dan sikap dari setiap siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya manusia akan memiliki kehidupan yang lebih baik pula. Landasan psikologis pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena pada dasarnya, psikologi merupakan suatu komponen penting yang harus ada dalam dunia pendidikan untuk memudahkan, membangun, dan mengembangkan karakter dari setiap siswa. Proses pendidikan akan terasa lebih mudah jika perkembangan karakter dari setiap siswa berjalan dengan baik pula. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama, pendekatan pertahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda. Yang kedua yaitu pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok. Yang ketiga yaitu pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual, melihat perkembangan seseorang secara individual. Psikologi perkembangan menurut Raswed dalam Pidarata 2007 nomor 200 membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap. Yang pertama yaitu masa bayi dari 0 sampai 2 tahun sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Yang kedua yaitu masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga yaitu masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Yang keempat yaitu masa adolescent dari 15 sampai 25 tahun, pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Yang kedua, psikologi pembelajaran. Ada sejumlah prinsip belajar menurut Jejne tahun 1979 sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontiguitas, memberikan situasi atau materi yang mirip dengan harapan pendidik tentang respon anak yang diharapkan beberapa kali secara berturut-turut. Yang kedua yaitu pengulangan, situasi dan respon anak diulang-ulang atau dipraktikkan agar belajar lebih sempurna dan lebih diingat. Yang ketiga yaitu penguatan respon yang benar, misalnya diberi
hadiah untuk mempertahankan dan menguatkan respon itu. Yang keempat yaitu motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Yang kelima yaitu tersedia materi pembelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak dalam belajar. Yang keenam yaitu aspek-aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pembelajaran. Para ahli psikologi cenderung untuk mengurangkan pola-pola tingkah laku manusia sebagai salah satu suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar klasik, masih dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal disiplin mental. Teori naturalis bisa dipakai dalam pendidikan luar sekolah, terutama pendidikan seumur hidup. Yang kedua yaitu teori belajar behaviorisme, bermanfaat dalam mengembangkan perilaku nyata seperti rajin, mendapat skor tinggi, tidak berkelahi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu teori belajar kognisi, berguna dalam mempelajari materi-materi yang rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk mengembangkan ide. Yang ketiga yaitu psikologi sosial. Menurut Hollander 1981, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yaitu yang pertama yaitu kepribadian orang itu. Mungkin kita pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya atau cerita-cerita yang mirip dengan orang itu, terutama tentang kepribadiannya. Yang kedua yaitu perilaku orang itu. Ketika melihat perilaku orang itu setelah berhadapan, maka hubungkan dengan cerita-cerita yang pernah didengar. Yang ketiga yaitu latar belakang situasi. Kedua, data di atas kemudian dikaitkan dengan situasi pada waktu itu. Maka dari kombinasi ketiga data itu akan keluarlah kesan pertama dari orang itu. Yang pertama itu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan yang bersifat umum dan berorientasi pada afeksi, pada kognisi. Semua memberi petunjuk pada pendidik serta bagaimana membina anak-anak agar mereka mau belajar dengan sukarela. Yang kedua itu psikologi belajar. Nah, psikologi belajar diantaranya ada teori behavioris yang bermanfaat atau cocok untuk membentuk perilaku nyata seperti mau menyumbang, giat bekerja, gemar bernyanyi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, teori kognisi ya. Nah, teori kognisi ini cocok untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang lebih rumit dan membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk berkreasi menciptakan sesuatu atau ide baru. Implikasi terhadap psikologi sosial. Agar para peserta didik mengalami konsep diri yang real, maka pendidik perlu mengembangkan perilaku yang open, persepsi terhadap lingkungan secara wajar, dan sikap keras terhadap perasaan yang positif. Konsep diri yang keliru dapat merusak perkembangan anak. Sama halnya dengan sikap, motivasi, peserta didik juga perlu dikembangkan pada saat yang memungkinkan melalui pemenuhan minat dan kebutuhannya, tugas-tugas yang menantang, dan menanamkan harapan yang sukses dengan cara sering memberikan pengalaman-pengalaman sukses kepada peserta didik. Pendidik perlu membendungkan perilaku agresif antisosial, tetapi tetap mengembangkan agresif prososial dan sanksi. Pengurangan agresif antisosial dapat dilakukan dengan menanamkan ketertiban, tidak mengganggu atau satu sama lainnya, dan berupaya agar anak-anak tidak mengalami putus asa. Pendidik juga perlu mengembangkan kemampuan memimpin di kalangan anak-anak, sebab kepemimpinan sangat besar perannya dalam mencapai sukses belajar bersama dan sukses berorganisasi dalam kehidupan.